Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya, saya ini banyak sekali dosanya. Ampunan Allah lebih luas dari dosa hambanya. Asal hamba mau taubat saja, Allah tuh suka sekali. Sebanyak apapun dosa, bertemu dengan ampunan Allah, maka ampunan Allah lebih besar. Tapi gimana kalau tidak mau taubat? Nih surat An-Nisa ayat 79. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Kebaikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Nah, kalau dapat karunia bentuk apapun pasti dari Allah. Jalannya selain Allah. Tapi kalau datang keburukan menimpa, itu pasti diundang oleh dosa kita. Makanya kalau hati sudah enggak enak, dapat kepahitan, tiba-tiba ada kucing, pipis di mukena, coba siapa yang salah? Kucing, ibu atau mukena? Kucing lagi, kita yang salah Bu. Langsung astagfirullah ya Allah, saya terpilih dikencingin kucing. Dosa apa nih yang mengundang kepahitan ini? Saya ngaku ya Allah, memang mukena ini belum saya lunasin. Lagi jalan tiba-tiba pintu jendela kebuka, jebet kena mulut. Siapa yang salah? Angin, jendela atau mulut ibu? Jebet, ya Allah astagfirullah. Engkau tahu mulut saya banyak nyakitin orang. Sekarang Allah gerakan jendela. Itu yang benar. Tiba-tiba ada tetangga, hei pengajian aja, mana buktinya? Ngaji kayak makan obat sehari 3 kali, nggak ada robahnya. Coba ngomongan gitu. Kira-kira yang jelek mulut tetangga atau kita? Astagfirullah ya Allah, engkau gerakan orang untuk mengingatkan saya. Saya memang ke pengajian lebih sibuk ganti seragam daripada ganti kelakuan. Astagfirullah. Ibu yang benar dong jadi istri tuh. Gak enak suami ngomong. Sibuk mikirin dosa siapa. Kalau suami ngomong gak enak ke kita, kira-kira dosa siapa itu? Dosa suami kita, suami ibu, saya gak kebagian. Pokoknya apapun yang pahit yang menimpa, benar suami salah, ngomongnya gak enak. Benar itu pun dosa buat suami, tapi jatuhnya kita merasa pahit, itu ada dosa kita. Mungkin kita sudah nyakitin pembantu, mungkin kita nyakitin orang, mereka tidak bisa balas, tapi Allah gerakan orang yang memarahi kita persis seperti apa yang dirasakan oleh orang yang kita marahi. Pokoknya kepahitan apapun yang menimpa, gak usah banyak pikiran, tobat aja. Saya ingin suami saya hatinya berbalik, gak usah ngomong Bu, tobat aja. Nanti Allah yang ngebulak balik hati. Beneran, karena kalau ngomong juga tidak menyelesaikan masalah. Tapi tobat akan menyelesaikan masalah. Apa yang terpikir Ustadz Hedi? Saya yang ditanyakan sebetulnya gini. Loh kok jadi nanya yang nanya? Justru karena dari tadi pengen nanya terus kan ada ibarat kalau misalnya kita untuk melakukan sholat tobat. Itu kan katanya setiap kali merasa kita punya salah, punya dosa yang sangat besar ataupun kecil, perbanyak atau segera melakukan sholat tobat gitu. Tapi kalau misalnya sholat tobatnya kita lakukan, ada yang menganjurkan sholat tobat setiap hari atau setiap malam sebelum tidur. Itu gimana tuh?
Jadi begini, ini hadisnya sebetulnya tidak disebut sholat tobat. Tapi kalau kita berbuat salah dan sadar ini salah, maka segera ambil wudhu, sempurnakan dan sholat. Nah sesudah sholat itu, dalam sholat sendiri ada Rabbighfirli, ampuni saya, ya, wa'fu anni, maafkan, cabut dosa-dosa saya. Itu sudah benar. Sudah itu doa la ilaha illa anta, itu benar. Ya, makin banyak sholat untuk bertobat bagus. Karena yang bisa membuat diampuni selain istighfar ya juga sholat. Sholat fardu itu penggugur dosa sebetulnya. Apalagi mau sedekah, udah istighfar, banyak sholat, minta ampun dan sedekahnya nendang. Karena sedekah itu seperti air memadamkan api. Kalau dosanya seperti api unggun, sedekahnya 2.000, seperti api unggun disiram dengan 1 sendok kecil. Mungkin ada yang padam ujungnya. Ya begitu. Bangsa ya kita ini yang diuji sering tampil di depan umum, sebetulnya harus sangat tobat. Ya, ya kan? Iya ini aja ibu-ibu begini saya ceramah-ceramah bisa jadi dosa ya. Untung banyak yang senior, alhamdulillah. Pemirsa, orang yang tidak merasa berdosa itulah orang yang munafik. Orang munafik tuh lihat dosa tuh seperti lalat yang ditepis begitu saja. Jadi kalau ada yang mengatakan, Bu harus tobat, dosa saya apa? Nah dosa terbesarnya tuh itu, enggak ngaku kepada dosanya sendiri. Tapi kalau orang sudah merasa seperti mau ada gunung yang roboh menimpa dirinya, ditimpa musibah oleh dosa-dosanya, takut sekali. Inilah ciri orang yang beriman. Inilah ciri orang yang disayang Allah. Karena kalau Allah sayang ke seorang hamba, kepada dirinya dibukakan dosanya ke dirinya. Tapi ke orang lain ditutup. Jadi orang lain memuliakan, tapi dianya merasa banyak dosa. Tapi bagi orang yang jauh dari Allah, dia ditutup sehingga dirinya merasa mulia, padahal ke orang lain dibuka dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Iya tadi Hedi Yunus sudah bertanya kepada AA seputar tobat. Pastinya ibu-ibu di studio juga ingin bertanya nih, bagaimana sih tobat yang baik atau hal-hal lain seputar tobat. Buat Anda yang ingin diwakili pertanyaannya, sabar. Bisa jadi pertanyaan yang ditanyakan berhubungan dengan Anda. Tetaplah di sini di Demi Masa. Dengan sholat tentramkan hati, niat tulus untuk jalankan kewajiban padamu. Di dalam sholat ku rasa dekatmu,